Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan sudah siap untuk belajar kembali dengan IPA, dengan saya. Syukur kepada Tuhan, kita semua kembali bertemu untuk belajar bersama-sama. Untuk itu, marilah kita berdoa dulu mengawali pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, mari kita mulai dengan layar tentang percobaan yang sudah pernah kalian perhatikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, waktu itu ada dua hasil, ya air biasa itu terasa hangat dan terasa dingin. Nah, yang benar yang mana? Dingin atau panas? Kalau dingin berapa dinginnya? Kalau panas berapa panasnya? Nah, mari kita belajar tentang suhu dan perubahannya pertemuan yang kedua. Tujuannya adalah menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Dan menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Nah, perhatikan bagaimana menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. Ini adalah bagian-bagian termometer yang kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, berapa dinginnya atau berapa panasnya benda yang kita ukur menggunakan termometer ini, nilainya bisa dilihat dari sini. Nah, ini ujung dari raksa yang berwarna merah ini menunjukkan skala yang kemudian kita baca sebagai nilai suhu. Ini ya. Selanjutnya ini adalah titik tetap bawah. Dan ini adalah titik tetap atas. Maka rentang skala antara titik tetap atas dan titik tetap bawah itu disebut dengan rentang skala. Titik tetap bawah dan titik tetap atas itu ditentukan oleh pembuat termometer ya. Pada awal pembuatan termometer itu pembuat termometer menentukan titik tetap bawah dengan mencelupkan termometer ke dalam es yang sedang mencair, sehingga nanti raksanya akan turun dan menunjukkan tempat di sini, kemudian nanti tidak akan turun lagi dan tidak naik lagi, dia akan tetap berada di sini. Maka ini yang disebut dengan titik tetap bawah. Kemudian disepakati titik tetap bawah, misalnya saja termometer ini adalah 10. Kita memberi angka di sini adalah 10, maka TTB-nya sama dengan 10. Ini kalau kita yang membuat ya. Selanjutnya termometer ini kita masukkan oleh pembuatnya atau kita sendiri memasukkannya ke dalam air yang mendidih. Ini air mendidih. Nah, maka raksa akan naik sampai di sini. Kemudian misalnya saja ini adalah angka 90, maka titik tetap atas sama dengan 90. Jadi TTA 90. Dari mana angka 90? Ya misalnya saja kita buat ini adalah 10. Misalnya ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 misalnya seperti itu, maka ini adalah titik tetap atas sebesar 90. Nah, selanjutnya rentang skala termometer tersebut mulai dari 10 sampai dengan 90, maka rentang skalanya adalah TTA dikurangi dengan TTB.
yaitu 90 dikurangi 10 sama dengan 80 derajat. Jadi rentang skala termometer ini adalah 80 derajat. Bagaimana dengan termometer yang lain atau pembuat yang lain? Misalnya ada termometer yang menggunakan titik tetap bawahnya adalah 0. Es mencairnya diberi angka 0 pada skalanya, dan titik tetap atasnya diberi angka 180. Disepakati dengan air mendidih. Titik tetap atasnya menurut termometer ini adalah 180. Maka rentang skalanya adalah TTA dikurangi TTB sama dengan 180 dikurangi 0 ya, sama dengan 180 derajat. Jadi termometer ini mempunyai rentang skala 180 derajat. Mari kita lanjut. Bagaimana dengan suhu cairan X? Kalau termometer yang tadi yang mempunyai titik tetap atas 180 dan titik tetap bawah 0 dipakai untuk mengukur suhu cairan X, dan termometernya menunjukkan seperti ini. Jadi raksanya menunjukkan di sini. Jadi suhu cairan X itu adalah sebesar ini. Berapakah suhu cairan X ini? Mari kita cermati. Ini adalah titik tetap atas 180. Dan ini adalah titik tetap bawah sama dengan 0. Rentang skalanya adalah 180. Nah, antara 180 sampai dengan 0 itu terdapat 9 skala. Ini ya. Dari sini sampai ke sini ada 9 skala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka satu bagian skala sama dengan 180 dibagi 9 sama dengan 20. Jadi satu skala ini adalah 20. Kalau begitu, berapa suhu cairan X ini? Nah, kita telusuri. Suhu cairan X sama dengan TX. TX ada pada skala ke 7,5 ya, 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Jadi TX sama dengan 7,5 kalikan 20 atau sama dengan 150 derajat X. Atau TX sama dengan 7 skala tambah setengah skala, 140 skala tambah 10 skala atau sama dengan 150 derajat X. Jadi TX sama dengan 150 derajat X. Nah, bagaimana dengan termometer standar? Misalnya Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, keempat termometer ini sepakat menggunakan titik tetap bawah yang sama, yaitu es yang sedang mencair. Menurut Celsius adalah 0, menurut Reaumur 0, menurut Fahrenheit 32, dan menurut Kelvin adalah 273. Ini yang disebut dengan titik tetap bawah. 4 termometer ini menggunakan titik tetap bawah yang sama. Jadi es mencair menurut Celsius adalah 0, menurut Reaumur adalah 0, menurut Fahrenheit 32, menurut Kelvin 273. Jadi 0 Celsius itu sama dengan 0 Reaumur, sama dengan 32 derajat Fahrenheit, sama dengan 273 Fahrenheit. Dinginnya sama ya. Meskipun angkanya berbeda tapi tingkat dinginnya sama. Nah, untuk titik tetap atas, mereka juga sepakat menggunakan air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Celsius memberi angka 100 untuk air mendidih. Reaumur memberi angka 80, Fahrenheit memberi angka 212, dan Kelvin 373. Ini yang disebut dengan titik tetap atas. Jadi 100 Celsius sama dengan 80 Reaumur, sama dengan 212 derajat Fahrenheit, sama dengan 373 Kelvin. Tingkat kepanasan dari ini sama. Jadi air mendidih itu 100 Celsius atau 80 Reaumur, tidak ada yang lebih panas. Tetapi kedua-duanya sama panas. Ayo kita membuat perbandingan antara keempat
termometer dengan termometer yang lain lagi. Ini tadi sudah ada masing-masing titik tap atas dan titik tap bawah. Kemudian ini juga ada termometer lain, titik tap bawahnya 20, titik tap atasnya 70. Mari kita lanjutkan. Ini adalah Celsius, ini Reaumur, Fahrenheit, ini Kelvin, ini adalah X. Nah, ini adalah rentang skalanya. Untuk termometer C adalah 100, untuk R adalah 80, untuk F adalah 180, untuk K adalah 100, dan untuk X adalah 50. Rentang skalanya 100, 80, 180, 100, dan 50. Ini ya, rentang skala. Nah, bagaimana dengan perbandingan skalanya? Maka perbandingan skala antara C banding R banding F banding K banding X adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100 banding 50. Atau kalau disederhanakan dibagi 20 menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5 banding 2,5. C-nya adalah 5, R-nya adalah 4, F-nya adalah 9, K-nya 5, X-nya 2,5. Itu perbandingan skala. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, maka nilai suhu dapat dikonversi ke dalam satuan yang berbeda. Misalnya dari Celsius diubah ke Reaumur, atau diubah ke Fahrenheit atau ke Kelvin dengan persamaan seperti ini. Nah, ini kalau kalian bisa menghafalkan, ya syukur, silahkan. Tetapi kalau kesulitan, ya kalian harus memahami kembali bagaimana perbandingannya, dan kemudian berusaha untuk memahami dan ingat ini perbandingannya 4, 5, 9. Jadi kalau misalnya Reaumur mau diubah ke Fahrenheit, ya Reaumur ke Fahrenheit menggunakan persamaan 9/4 kali T derajat C plus 32. Ini ya, ini. Jadi A derajat Fahrenheit sama dengan A dikurangi 32 dikalikan 5/9, hasilnya derajat Celcius. Ini mengubah Fahrenheit menjadi Celcius. Kalau ini mengubah Fahrenheit menjadi Reaumur, ini mengubah Fahrenheit menjadi Kelvin. A-nya dimasukkan di sini ya, bukan memasukkan. A angka dimasukkan ke sini. Ini contohnya lagi, Celsius menjadi Reaumur, Celsius menjadi Fahrenheit, Celsius menjadi K. Ini latihan soal untuk termometer standar. Misalnya, kalau Celsius menunjukkan angka 75 derajat Celsius, berapakah angka itu ditunjukkan oleh termometer Reaumur, dan berapa oleh termometer Fahrenheit, serta berapa oleh Kelvin. Nah, ingat kembali tabel rumus tadi dari perbandingan C banding R banding F banding K sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Maka T derajat Celcius kalau diubah ke Reaumur adalah 4/5 dikalikan T derajat Reaumur. Nah, ini 75 Celsius sama dengan 4/5 kalikan 75 derajat R sama dengan 60 derajat R. R ini satuannya ya, satuannya. Nah, kalau diubah ke Fahrenheit, bagaimana? Menggunakan ini, 9/5 kalikan T tambah 32. Hasilnya adalah ini, 167 Fahrenheit. Kalau diubah ke Kelvin, bagaimana? Ini, T derajat Celcius sama dengan T ditambah 273 Kelvin. Hasilnya adalah 348 Kelvin. Baik, nanti diulangi kembali pelan-pelan, kemudian dipelajari. Moga-moga kalian tidak kesulitan mengerjakan ini. Ini contoh latihan lagi untuk termometer standar. Ini, misalnya Celsius, Fahrenheit ya. Fahrenheit menunjukkan angka 77 Celsius. Berapa angka 77 Fahrenheit ini kalau dijadikan Reaumur, dijadikan Celsius, atau dijadikan Kelvin? Ya, kita ke Celsius dulu ya. Fahrenheit ke Celsius menggunakan ini, maka hasilnya adalah ini, 25 derajat Celsius.
Kalau Fahrenheit mau dijadikan ke Reaumur, Fahrenheit ke Reaumur, pakai ini T sama dengan min 32 kalikan 49 plus 32 derajat Reaumur. Hasilnya ini 20 derajat Reaumur. Kalau mau dijadikan ke Kelvin menggunakan ini, atau dibawa ke Celsius dulu yang seperti ini ditambah dengan 273 juga boleh, atau langsung dari Fahrenheit ke Kelvin. Kalau langsung seperti ini ya. Nah, 77 kurang 32 berapa hasilnya? Dikalikan 5/9 berapa hasilnya? Ditambah 273. Hasilnya akhir adalah 298 Kelvin. Nah, bagaimana kalau menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan termometer berskala? Nah, misalnya ini ada termometer X mempunyai titik tetap bawah 20, titik tetap atas 70, dan menunjukkan skala seperti ini. Misalnya ini adalah 50 menurut termometer X. Kalau dijadikan Celsius, berapakah 50 derajat X ini? Kita tahu Celsius titik atasnya 100 dan titik bawahnya adalah 0. Jadi soal ini mengubah 50 derajat X menjadi sama dengan berapa derajat Celsius. Nah ini ya. Jawabnya adalah ada dua cara. Cara yang pertama, perbandingan C banding X adalah 100 kurang 0 dibanding 70 kurang 20, atau 100 banding 50, atau sama dengan 2 banding 1 ya. 2 banding 1. Maka T derajat X sama dengan 2/1 dikalikan T min 20 derajat Celsius. Hasilnya adalah 50 derajat X sama dengan 2/1 itu 2 dikalikan 50 kurang 20 derajat Celsius, sama dengan 2 kali 30 derajat Celsius sama dengan 60 derajat Celsius. Jadi 50 derajat X itu sama dengan 60 derajat Celsius. Berikutnya dengan cara yang kedua. Rumusnya seperti ini ya. Perbandingannya ini T derajat X dikurangi titik tetap bawahnya X dibagi dengan titik tetap atasnya X dikurangi dengan titik tetap bawahnya X sama dengan TC dikurangi titik tetap bawah C dibagi dengan titik tetap atas C dikurangi dengan titik bawah C. Ya, kita masukkan 50 dikurangi 20 dibagi dengan 70 kurang 20 sama dengan TC dikurangi 0 dibagi dengan 100 kurang 0. Maka hasilnya adalah 30/50 sama dengan TC per 100. Ini kemudian kita kalikan silang 50 dengan TC di sebelah kiri, 30 kali 100 di sebelah kanan. Nah seperti ini, 50 TC sama dengan 3000. Paham ya? Maka TC sama dengan 3000 dibagi dengan 50 sama dengan 60 derajat Celsius. Nah itulah materi kali ini. Silakan dipelajari, diulang-ulang sampai paham. Mungkin ada pertanyaan bisa kontak saya. Kemudian silahkan jangan lupa berlatih. Semakin berlatih kalian akan semakin mahir. Itu saja pelajaran kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugas seperti biasanya sampai jam 1. Selamat mengerjakan, semoga sukses, salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.